Selamat datang di channel Puisiku Diari, channel yang banyak menceritakan tentang kisah yang berasal dari pengalaman horor nyata. Selamat mendengarkan alur ceritanya. Bayangin, lo lagi naik gunung sama sahabat-sahabat lo. Kabut mulai turun dan tiba-tiba lo dengar suara komando tentara di tengah hutan. Suara langkah kaki berbaris makin lama makin deket, tapi pas lo lihat itu bukan manusia. Malam itu dua sahabat mereka hilang tanpa jejak, dan yang tersisa cuma suara barisan tentara gaib di Gunung Salak. Inilah kisah nyata yang bikin banyak orang percaya. Gunung Salak bukan sekadar gunung biasa. Malam ini gue bakal bawain ke lu semua misteri Gunung Salak, suara dari dalam hutan. Malam itu udara Jakarta masih padat dengan suara klakson dan lampu-lampu kota. Rudy, pemuda berusia 22 tahun, duduk di kursi belakang mobil bak terbuka bersama 4 sahabatnya, Andi, Dika, Tio, dan Reza. Mereka semua tertawa membicarakan rencana pendakian Gunung Salak yang sudah lama mereka impikan. Gila sih, akhirnya kita naik juga ke Salak. Katanya gunung ini serem banget, banyak pendaki hilang, ucap Reza sambil menyulut rokok, asapnya melayang terbawa angin malam. Paling juga cerita orang buat nakut-nakutin. Lagian kalau kita takut sama cerita mistis, kapan beraninya naik gunung? Sahut Rudy, pemimpin rombongan yang selalu sok berani. Andi hanya tersenyum kecut. Ia dikenal paling pendiam, tapi malam itu wajahnya tampak sedikit tegang. Tapi gue pernah baca di Salak tuh banyak kejadian aneh. Bahkan pesawat pernah jatuh di sana. Kata orang-orang sih ada sesuatu yang jaga wilayah itu. Suasana sejenak hening. Angin malam menusuk kulit dan jalanan menuju Bogor mulai gelap. Hanya lampu kendaraan yang menerangi. Namun kegugupan itu segera dipatahkan oleh tawa Dika. Bro, lo kebanyakan nonton film horor. Santai aja, kita kan cuma naik buat seru-seruan, bukan buat nyari masalah. Perjalanan memakan waktu beberapa jam hingga akhirnya mereka tiba di base camp sederhana yang juga merangkap warung kopi. Warung itu berdiri di pinggir jalan setapak, diterangi lampu bohlam redup. Aroma kopi tubruk bercampur dengan asap kayu bakar menyambut kedatangan mereka. Seorang bapak tua dengan tubuh kurus dan kulit legam menyapa mereka. Matanya tajam seakan meneliti satu persatu wajah rombongan. Ia hanya mengenakan kaos lusuh dan sarung. Dari wajahnya, jelas ia sudah lama tinggal di sana. Baru pertama kali naik Salak ya? Tanyanya dengan suara serak. Iya pak, kita mau naik sampai pos aja, nggak tinggi-tinggi, jawab Rudy ramah. Bapak itu hanya mengangguk pelan, lalu meletakkan cangkir kopinya. Tatapannya masih menusuk membuat suasana mendadak kaku. Ia kemudian berkata, "Nak, dengarkan baik-baik. Kalau naik ke Salak jangan sombong, jangan bicara sembarangan, ikuti jalur, jangan pernah melenceng. Ingat gunung ini bukan sekadar hutan. Banyak yang nggak pulang karena menantang alam." Keheningan menyelimuti rombongan. Angin malam bertiup pelan membuat daun bambu di sekitar base camp berdesir. Kata-kata bapak itu terasa berat, seolah mengandung peringatan yang sungguh-sungguh. Namun Rudy hanya tersenyum, mencoba mencairkan suasana. Tenang pak, kami cuma mau jalan santai, nggak neko-neko, doain aja lancar. Bapak tua itu tidak membalas senyuman. Ia hanya menatap dalam, lalu menghela napas panjang. Ingat gunung selalu punya mata. Jangan pernah kalian merasa sendirian. Ucapannya membuat bulu kuduk Andi merinding. Ia menunduk, tak berani menatap wajah bapak itu. Dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang janggal, seperti firasat buruk yang sulit dijelaskan. Malam semakin larut. Mereka memutuskan bermalam di base camp agar bisa mulai mendaki esok pagi. Di dalam ruangan sederhana beralaskan tikar, mereka merebahkan tubuh sambil bercanda, meski suasana hati masing-masing berbeda. Dika, seperti biasa, masih berceloteh soal kisah seram. Katanya di Salak tuh ada tentara-tentara yang hilang waktu latihan, arwahnya masih gentayangan. Ada juga yang bilang kalau lo tersesat, lo bisa dengar suara barisan tentara. Horor banget kan? Reza menimpali sambil tertawa kecil. Kalau bener ada, mendingan kita ikut baris sekalian. Habis itu pulang, bawa cerita heboh buat anak-anak kampus. Tawa mereka pecah, tapi Andi tetap diam. Kata-kata bapak tua tadi terus terngiang di kepalanya. Gunung selalu punya mata, jangan pernah merasa sendirian. Di luar, angin malam menggerakkan dedaunan. Dari kejauhan terdengar suara aneh, seperti siulan panjang yang melayang di antara pepohonan. Rudy yang setengah terlelap mengira itu hanya angin. Tapi Andi tahu suara itu bukan sekadar desiran. Ada nada ritmis, seakan seseorang sedang memanggil. Ia menggenggam erat jaketnya, berusaha menutup telinga. Dalam hatinya ia berdoa, berharap pendakian besok berjalan lancar. Namun entah mengapa, firasat buruk itu semakin kuat, seakan ada yang menunggu mereka di atas sana. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti sekitar base camp. Udara dingin menusuk tulang, namun langit terlihat cukup cerah. Burung-burung kecil berkicau, memberi sedikit rasa lega pada 5 sahabat yang semalam tidur dengan gelisah. Rudy, yang paling bersemangat, sudah bangun lebih dulu. Ia sibuk merapikan tas carrier sambil bersenandung kecil. "Ayo bangun!"
Nanti keburu siang, nggak seru kalau telat naik. Satu persatu yang lain bangun. Dika menguap lebar, Reza masih malas-malasan. Sementara Andi hanya diam, menatap kosong ke arah hutan yang menjulang tak jauh dari base camp. Dari kejauhan, pepohonan tinggi berdiri seperti dinding raksasa, lebat dan gelap meski matahari baru saja naik. Sebelum berangkat, mereka kembali mampir ke warung bapak tua semalam. Aroma kopi panas menyambut mereka, namun wajah bapak itu tetap sama, tenang, dingin, dan penuh tanda tanya. Jalannya jangan terburu-buru. Kalau kabut turun berhenti dulu. Jangan asal belok, pesan bapak itu sambil menuangkan kopi ke gelas. Rudi hanya mengangguk sopan, meski jelas ia tak terlalu menghiraukan. Iya pak, paling juga jalurnya udah jelas. Banyak orang juga kan naik ke sini. Bapak itu menatap tajam, lalu menambahkan dengan suara rendah, hampir berbisik. Bukan jalurnya yang menyesatkan, tapi mata kalian sendiri yang bisa dibutakan. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Andi kembali berdiri. Ia ingin bertanya lebih jauh, namun Rudi sudah mengajak rombongan untuk segera berangkat. Mereka mulai melangkah masuk ke jalur pendakian. Tanah masih basah karena hujan semalam, dedaunan berkilau terkena embun pagi. Di awal perjalanan, suasananya masih menyenangkan. Jalur cukup lebar, suara serangga dan kicauan burung terdengar jelas. Gila, hawanya seger banget, ujar Dika sambil menghirup udara dalam-dalam. Lihat tuh view, keren banget, tambah Reza sambil mengeluarkan ponsel untuk mengambil foto. Rudi berjalan paling depan, langkahnya mantap. Tio dan Andi menyusul di belakang. Andi sesekali menoleh ke kanan dan kiri, memperhatikan hutan yang semakin rapat. Ada sesuatu dalam hatinya yang terus berbisik bahwa tempat ini berbeda dengan gunung-gunung lain yang pernah ia daki. Matahari kian naik, tapi sinarnya tak mampu menembus rapatnya pepohonan. Semakin jauh mereka berjalan, semakin sedikit cahaya yang masuk. Hutan perlahan terasa gelap, padahal masih siang. Sekitar tengah hari, mereka memutuskan berhenti sejenak di sebuah batu besar untuk makan siang. Mereka membuka bekal nasi bungkus sambil bercanda dan berselfie. Namun di sela-sela tawa itu, Andi mendengar suara lain. Suara samar, seperti langkah kaki dari kejauhan. Ia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Andi, lo kenapa diem aja? Tanya Tio. Enggak, kayak ada suara orang jalan barusan. Lo nggak denger? Yang lain saling pandang, lalu tertawa. Ah, lo kebanyakan mikir. Tenang aja, di hutan gini wajar ada suara aneh, bisa aja binatang. Andi mengangguk meski hatinya tak tenang. Suara itu terlalu berat untuk ukuran binatang, terlalu teratur. Setelah istirahat, mereka melanjutkan perjalanan. Semakin ke dalam, suasana makin mencekam. Pohon-pohon makin rapat, akar menjalar di mana-mana. Lalu tiba-tiba, kabut turun tanpa aba-aba. Dalam hitungan menit, pandangan mereka hanya tersisa beberapa meter saja. Wah, gila, kabutnya tebel banget, ujar Reza panik. Rudi mencoba tetap tenang, santai, ikuti aja jalur. Namun saat mereka melihat ke depan, jalur yang tadinya jelas terbentang, kini tertutup semak-semak lebat. Mereka berhenti, saling tatap dengan wajah bingung. Tadi jalannya ke sini kan? Tanya Dika mencoba memastikan. Iya bener. Gue inget banget ada pohon gede di sebelah kanan, jawab Tio. Mereka menoleh ke belakang, berharap jalur tadi masih ada. Tapi anehnya, jalur yang baru saja mereka lewati kini berubah menjadi barisan pohon rapat, seolah-olah hutan menutup diri. Andi merasa jantungnya berdetak cepat. Ini gak beres, jalur gak mungkin hilang gitu aja, kayak kita diputerin. Suasana mendadak sunyi. Tak ada suara burung, jangkrik, bahkan angin pun seakan berhenti. Yang tersisa hanya kabut tebal yang menelan mereka. Rudi mencoba bersikap tegas. Oke, jangan panik, kita istirahat dulu. Mungkin kita salah jalur. Nanti kalau kabut agak reda, kita bisa lihat lebih jelas. Namun rasa gelisah terus merayap. Reza berkeringat dingin meski udara sangat dingin. Tio menggenggam tangannya sendiri mencoba menenangkan diri. Di tengah kebingungan itu, samar terdengar suara lirih. Bukan suara angin, bukan suara binatang. Suara itu seperti aba-aba. Mate. Suara itu begitu jelas, dalam, bergema di antara pepohonan. Semua langsung menoleh. Mata mereka membesar, napas tercekat. Lo semua denger itu? Bisik Andi dengan suara bergetar. Tak ada yang menjawab. Hanya tatapan pucat, mulut yang terbuka tanpa kata. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih keras. Gerak! Dan setelah itu langkah kaki, berat, teratur, berirama. Seperti puluhan orang berbaris dalam kabut. Langkah kaki itu terdengar semakin jelas, berat dan berirama. Seperti dentuman drum yang menggema di dada membuat bulu kuduk 5 sahabat itu berdiri serentak. Suaranya tak mungkin salah, pasukan yang sedang berbaris. Rudi, yang biasanya sok berani, kini wajahnya pucat. Nggak mungkin, kan? Di sini nggak ada markas tentara. Suaranya pelan, hampir tak terdengar. Gue bilang juga apa? Bisik Andi, matanya liar menatap kabut pekat. Dari tadi ada yang aneh.
Ini bukan suara orang biasa. Mereka saling berpandangan. Hanya cahaya senter yang bergetar di tangan Reza yang menerangi sekeliling. Suasana hutan seakan membeku. Tak ada suara lain kecuali komando yang bergema. Siap, jalan. Seketika, langkah-langkah berat itu bergerak bersamaan. Bumi di bawah kaki mereka terasa bergetar. Daun-daun kering di sekitar jalur berguncang, seperti diinjak oleh sesuatu yang tak terlihat. Reza menelan ludah. Bro, kita harus balik. Gua gak mau ketemu sama apapun itu. Namun masalahnya balik kemana? Jalur belakang sudah hilang, tertutup hutan yang entah sejak kapan menutup rapat. Langkah barisan itu semakin dekat. Dari dalam kabut samar-samar terlihat bayangan gelap, seperti deretan tubuh manusia yang bergerak teratur. Mereka tidak bisa melihat jelas, tapi siluet itu ada, panjang, rapat, dan lurus. Lo lihat nggak? Suara Tio gemetar. Dika berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin itu pendaki lain, bareng-bareng gitu. Namun kata-katanya langsung terbantahkan ketika salah satu bayangan berhenti, menoleh ke arah mereka. Kabut memang menutupi wajah, tapi dari sorot samar itu jelas ada mata yang menatap. Dingin, kosong. Andi mundur beberapa langkah, suaranya parau. Itu bukan manusia. Tiba-tiba terdengar suara teriakan lagi. Hormati! Dan seketika, barisan itu berhenti serentak. Sunyi, tak ada yang bergerak. Keheningan itu justru lebih menakutkan. 5 sahabat itu menahan napas, tak berani mengeluarkan suara sekecil apapun. Senter di tangan Reza mulai berkedip, seperti hampir kehabisan baterai. Lalu tanpa aba-aba langkah itu kembali bergerak. Kali ini lebih cepat, lebih berat, dan lebih dekat. Seperti pasukan yang sedang berlari kecil. Suara sepatu menghantam tanah bergema ke segala arah. Mereka bisa merasakan getarannya di tanah, seolah puluhan atau bahkan ratusan tentara sedang mengelilingi mereka dari segala sisi. Gue gak kuat lagi. Reza berteriak lalu berlari ke arah kanan tanpa pikir panjang. Andi, kejar dia! Rudy panik, namun sebelum mereka sempat bergerak, suara teriakan Reza terdengar dari dalam kabut. Teriakan yang begitu panjang seperti orang yang terjatuh ke jurang, lalu sunyi. Semua terdiam, wajah mereka membeku. Dika gemetar, hampir menangis. Reza, dia kemana? Jangan bilang dia. Diam! Potong Rudy cepat. Wajahnya pucat, tapi ia mencoba tetap tegar. Kita harus tetap bareng, jangan pisah. Namun hatinya sendiri kacau. Reza sudah hilang lenyap dalam kabut. Dan anehnya, teriakan itu seakan ditelan hutan, tak ada gema, tak ada jawaban. Suara langkah barisan semakin dekat. Kali ini mereka mendengar jelas suara napas berat, seperti prajurit yang sedang berbaris penuh disiplin. Dan anehnya aroma tanah basah bercampur bau besi tercium kuat. Bau darah, logam, dan keringat. Dari kabut terdengar teriakan lain. Henti, gerak! Semua langkah berhenti bersamaan, sunyi kembali menyelimuti. Rudy menyorotkan senter ke arah depan. Bayangan itu kini lebih jelas. Belasan sosok berpakaian lusuh, menyerupai seragam tentara zaman dulu. Beberapa tampak membawa senjata laras panjang, namun wajah mereka pucat, mata kosong, dan sebagian bahkan tanpa kepala. Andi tercekat, tubuhnya kaku. Ya Tuhan, salah satu sosok mendekat hanya berjarak beberapa meter. Ia mengangkat tangannya perlahan, memberi isyarat seolah meminta mereka ikut barisan. Gerakannya kaku namun tegas. Dika tak kuat lagi. Ia jatuh terduduk, air matanya mengalir. Gua nggak mau mati di sini, tolong. Senter Reza yang entah kenapa terjatuh ke tanah di dekat mereka berkedip sekali, lalu padam. Kini hanya gelap dan kabut yang mengelilingi bersama puluhan pasang langkah kaki yang siap bergerak kembali. Hening menusuk. Hanya terdengar detak jantung mereka sendiri, berpacu lebih cepat dari biasanya. Dika masih terduduk, wajahnya basah oleh air mata. Sementara Tio menggenggam bahu sahabatnya itu agar tidak jatuh pingsan. Andi berdiri kaku, tatapannya tak lepas dari sosok-sosok samar di balik kabut. Rudy mencoba mengendalikan napasnya. Kita harus tetap jalan, jangan berhenti di sini. Namun sebelum mereka melangkah, kabut di depan bergoyang, seperti ada sesuatu yang menggeser udara. Perlahan, barisan itu semakin jelas. Sosok-sosok itu berpakaian lusuh, sebagian robek penuh lumpur dan darah kering. Ada yang membawa senjata laras panjang, ada yang hanya berbaris dengan tangan di sisi. Wajah mereka pucat, mata kosong, dan kulitnya pucat kebiruan. Beberapa bahkan tampak rusak, satu tanpa kepala, satu lagi dengan dada bolong, seolah tertembus peluru. Andi menutup mulutnya menahan teriakan. Astaga, itu tentara. Salah satu sosok yang tampak lebih besar dan mungkin seorang komandan melangkah maju. Ia berhenti hanya beberapa meter dari mereka. Wajahnya setengah hancur, namun sorot matanya menembus kabut. Ia mengangkat tangannya perlahan lalu berteriak, "Siap, jalan!" Seketika seluruh barisan bergerak maju, langkah serempak menghantam tanah.
Dentumannya membuat tanah bergetar, membuat tubuh mereka goyah. Tio panik. Kita harus lari. Mereka makin dekat. Rudy mencoba tetap waras. Kalau kita lari sembarangan, kita bisa jatuh jurang kayak Reza. Jangan ceroboh. Namun tubuh Dika sudah gemetar parah. Ia berteriak histeris, berdiri lalu berlari ke arah berlawanan. Gua nggak mau mati di sini, lepasin gua. Dika, jangan. Ya Andi berusaha mengejar, tapi kabut menelan tubuh sahabatnya itu. Hanya suara langkah kakinya yang terdengar semakin jauh, lalu sunyi. Dan yang tersisa hanyalah gema teriakan Dika yang memekik putus asa sebelum hilang begitu saja. Mereka bertiga membeku. Kini hanya tinggal Rudy, Andi, dan Tio. Dua sahabat mereka sudah hilang dalam kabut, tanpa jejak. Pasukan itu terus berbaris, namun anehnya jalurnya seolah tidak pernah menyentuh tubuh mereka. Langkah-langkah itu lewat begitu dekat, membuat tanah di bawah kaki mereka berguncang, tapi tidak ada satupun sosok yang benar-benar menabrak mereka. Andi berbisik nyaris tanpa suara. Mereka nggak sadar sama kita? Atau mereka sengaja ngelewatin kita? Tio menutup telinganya, berusaha tak mendengar langkah berat itu. Tapi semakin ia menutup, semakin jelas suara itu bergema dalam kepalanya. Dum, 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 seperti hentakan ribuan kaki serentak. Rudy menatap kabut dengan mata berkaca-kaca. Ia berusaha keras menahan air mata, tapi dadanya sesak. Semua keberanian yang ia tunjukkan sejak awal kini runtuh. Kita harus tetap bareng, kalau pisah habis kita. Namun gangguan lain datang. Dari samping samar terdengar suara lirih, suara Dika. Tolong, gue di sini, tolongin gue. Andi langsung bergerak, ingin menuju ke arah suara itu. Namun Rudy menahan lengannya. Jangan, itu bukan dia. Lo gila, itu jelas suara Dika. Andi berteriak, hampir histeris. Rudy menggeleng keras. Pikir, kalau benar Dika, kenapa suaranya datang dari arah lain? Barusan dia lari ke kiri, tapi sekarang suara dari kanan. Itu bukan dia. Andi terdiam, tapi tubuhnya gemetar. Suara itu terus memanggil, semakin pilu, semakin dekat, seolah hanya berjarak beberapa meter. Tolong, sakit banget, jangan tinggalin gue. Air mata Andi menetes tanpa sadar. Ia menutup telinga, tapi suara itu menembus langsung ke kepalanya. Ia hampir menyerah, sampai Tio memeluknya erat, menahan tubuhnya agar tidak melangkah. Pasukan itu kini semakin kabur, berjalan menjauh perlahan. Namun hawa dingin yang mereka tinggalkan begitu menusuk. Aroma tanah basah bercampur darah seakan menempel di hidung, sulit hilang. Saat barisan hampir hilang di balik kabut, komandan itu berhenti. Ia menoleh sekali lagi ke arah mereka bertiga. Wajahnya hancur, namun sorot matanya begitu tajam. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, memberi hormat. Dan seketika semua suara menghilang. Kabut menutup rapat, dan pasukan itu lenyap begitu saja. Tinggal mereka bertiga yang terengah-engah, tubuh basah oleh keringat dingin, berdiri di tengah hutan yang sunyi. Rudy menunduk menggenggam rambutnya sendiri. Dua teman kita hilang, apa kita bisa turun hidup-hidup? Andi masih menangis dalam diam, sementara Tio hanya menatap kosong ke arah kabut, seakan jiwanya sudah terisap. Mereka belum tahu malam masih panjang. Dan suara langkah itu belum benar-benar pergi, kabut belum juga menipis. Malam semakin pekat dan hawa dingin menusuk tulang. Tiga sahabat yang tersisa, Rudy, Andi, dan Tio berjalan tanpa arah pasti. Senter mereka redup, hanya menyisakan lingkaran cahaya kecil di tanah basah. Langkah mereka berat, bukan hanya karena lelah fisik, tapi juga karena beban pikiran. Dua teman hilang, entah hidup entah mati. Suara-suara aneh masih sesekali terdengar, seperti bisikan di telinga. Andi yang paling terpukul berulang kali menoleh ke belakang. Gue denger suara Dika lagi, sumpah dia manggil nama gue. Rudy menghentikan langkah, menatapnya tajam. Andi, itu bukan Dika, lo mau nyusul kayak Reza, lo mau hilang juga. Andi menunduk, bahunya bergetar. Ia tak bisa menahan air matanya. Gue nggak tega ninggalin mereka. Tio dengan suara lemah ikut bicara. Kalau kita mati di sini, siapa yang bakal cerita ke keluarga mereka? Siapa yang bakal bilang kalau Reza sama Dika hilang? Kita harus turun hidup-hidup. Kata-kata itu seperti tamparan. Andi hanya bisa terisak, namun akhirnya mengangguk. Mereka kembali melangkah, mencoba menahan rasa takut yang terus menghantui. Semakin jauh mereka berjalan, semakin aneh suasana hutan itu terasa. Pohon-pohon seakan bergeser, jalur tak lagi sama seperti saat mereka naik. Kompas yang mereka bawa berputar liar, seolah kehilangan arah utara. Tiba-tiba terdengar suara langkah lagi, berat beraturan menghantam tanah. Kali ini datang dari belakang mereka. Dum, dum, dum. Rudy langsung berbalik menyorotkan senter, kosong. Hanya kabut putih yang menggantung tebal, namun langkah itu semakin keras. Seakan pasukan besar sedang mengejar mereka. Lari, Rudy berteriak. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga berlari menembus kabut. Nafas mereka terengah, kaki terpeleset di tanah licin, ranting-ranting mencakar kulit.
Namun langkah berat itu tetap mengikuti, semakin cepat semakin dekat. Andi menoleh sekali dan hampir menjerit. Dalam kabut, ia melihat sekilas barisan sosok tanpa kepala, berlari bersama komandan di depan mereka. "Cepat, mereka ngejar!" Andi hampir histeris. Akhirnya, setelah entah berapa lama berlari, kabut mulai menipis. Hutan yang tadinya mencekik tiba-tiba membuka jalur. Mereka melihat cahaya kecil berkelap-kelip di kejauhan. "Lampu, base camp!" Tio berseru, suaranya bercampur tangis lega. Mereka terus berlari, tak peduli tubuh penuh luka dan keringat. Suara langkah di belakang semakin melemah, semakin jauh, hingga akhirnya menghilang. Begitu menembus keluar hutan, mereka terhuyung jatuh di tanah lapang dekat pos pendakian. Beberapa orang pendaki lain dan penjaga base camp langsung menghampiri, kaget melihat kondisi mereka. Wajah pucat, napas tersengal, mata ketakutan. Di base camp, setelah diberi minum hangat dan selimut, barulah mereka bisa bicara. Rudy menceritakan semua, suara komando, langkah kaki, kabut, hingga hilangnya Reza dan Dika. Para penjaga saling berpandangan. Salah satu dari mereka, seorang bapak tua dengan rambut putih, akhirnya bicara. "Kalian ketemu sama pasukan gaib itu?" Andi menegakkan tubuhnya, matanya melebar. "Apa maksud Bapak? Jadi, itu nyata?" Bapak tua itu menghela napas panjang. "Gunung Salak ini banyak nyimpen cerita. Dulu zaman perang banyak tentara Indonesia gugur di hutan ini saat latihan tempur. Ada juga pesawat yang jatuh, nyawa ratusan orang hilang di lereng sini. Katanya, roh mereka nggak pernah tenang. Kadang masih berbaris, masih patroli, seakan perang belum selesai." Rudy terdiam, bulu kuduknya meremang. "Jadi, suara itu, sosok itu dan mereka beneran tentara? Bukan lagi manusia," jawab bapak tua itu lirih. "Itu arwah yang terjebak. Dan kalau kalian dengar suara teman kalian memanggil, jangan pernah dituruti. Itu cara mereka menjerat jiwa baru." Andi menangis terseduh. "Jadi Reza sama Dika, mereka udah..." Tak ada yang menjawab. Hanya keheningan berat yang menyelimuti ruangan. Malam itu mereka bertiga tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, suara langkah itu kembali terdengar dalam kepala mereka. Dum, dum, dum. Paginya, tim SAR dikerahkan untuk mencari Reza dan Dika. Namun sampai berhari-hari pencarian, yang ditemukan hanya sisa-sisa barang. Senter patah, sepatu kotor, dan sobekan tas. Tidak ada tubuh, tidak ada jejak. Mereka seakan ditelan kabut. Bertahun-tahun setelah kejadian itu, Rudy, Andi, dan Tio tidak pernah lagi mendaki Gunung Salak. Namun suara langkah barisan itu tetap terngiang, terutama saat malam sunyi. Kadang dalam mimpi mereka kembali berdiri di tengah kabut, menatap barisan pasukan dengan mata kosong. Dan suara komando itu menggema lagi. "Siap, jalan." Itulah kisah mencekam tentang pasukan gaib di Gunung Salak. 2 pendaki hilang tanpa jejak, hanya menyisakan senter, sepatu, dan misteri yang nggak pernah terjawab sampai sekarang. Pertanyaannya, apakah roh-roh tentara itu masih berbaris di dalam kabut, menunggu korban berikutnya? Kalau lo suka cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan kisah horor nyata lainnya. Karena masih banyak misteri di sekitar kita yang siap bikin lo merinding.